Tips mudah breeding cana limbata. Karena yang paling susah itu teman-teman ya, ketika kita melakukan pairing atau menjodohkan cana limbata yang tadinya memang mereka bukan pasangannya ketika di alam. Jadi kita coba-coba mencari mana jantannya, mana betinanya, kemudian kita satukan. Dan itu risikonya memang sangat tinggi. Kalau nggak jodoh, mereka berakhir babak belur. Walaupun jodoh juga mereka bisa babak belur karena biasanya ada proses perkelahian. Saya pernah melakukan hal itu ya, dijodohkan cana limbatanya dan yang satu yang betinanya berakhir tragis ya, tahu-tahu sudah buntung aja ya di KDRT atau disiksa sama calon suaminya. Jadi yang paling mudah teman-teman menurut saya gitu ya, untuk breeding cana limbata supaya mereka beranak, bertelur adalah kita mencari pasangan di alam ya, mereka yang sudah berumah tangga sebelumnya, mereka yang sudah berjodoh di alamnya ya, biasanya ada dalam satu kubangan, kemudian kita ambil ya, seperti yang punya saya ini adalah mereka hasil tangkapan alam dan mereka satu pair ya, satu pasang. Oke, dan ini proses ketika saya menangkap mereka di alam ya, saya pancing dalam satu kubangan, diselokan ada satu pasang jantan dan betina. Alhamdulillahnya mereka dapat dua-duanya. Saya pisah, kemudian saya tidak sempat untuk karantina mereka, jadi saya langsung menempatkan mereka di tank dan alhamdulillah memang ketika di rumah mereka berhasil beranak atau bertelur atau propen ya. Dan inilah adalah hasil kawin mereka, buah hatinya, dan alhamdulillah ini cukup banyak. Dan terus saya progres ya, saya kasih makan, kita rawat dengan baik, mudah-mudahan mereka menjadi cana limbata yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, termasuk pemiliknya ya. Yang punya lah ya di sini, yang rawatnya bukan pemilik. Pemiliknya ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua. Oke, jadi settingan awalnya teman-teman, saya hanya memberikan media berupa tanaman air saja ya. Di toko ikan itu banyak sekali yang jualan tanaman air dan itu harganya cukup murah saja, 5.000 bisa dapat 2 pot ya, pot yang kecil-kecil. Dan kalau tidak ada tanaman air, teman-teman juga bisa menggunakan tali rapia yang disuir-suir ya. Dan kemudian dikasih batu sebagai pemberat, kemudian diikatkan saja ya. Seperti ini contohnya. Dan yang terpenting mereka nyaman, kemudian ada tempat persembunyiannya, tinggal tunggu waktu. Kalau Allah izinkan ya, insya Allah mereka akan berkembang biak ya, mereka akan kawin ya, walaupun tanpa ikatan pernikahan, nggak apa-apa, namanya juga hewan ya. Dan biasanya ketika mereka sudah mau bertelur, bahkan sudah bertelur ya, mereka terutama si yang jantannya akan mengerami telurnya di mulut. Mohon maaf saya tidak ada rekaman video ketika mereka kawin ya, ketika mereka mantap-mantapnya bercocok tanamnya, nggak ada videonya, mohon maaf karena itu momen langka ya, tidak sempat saya rekam karena harus standby juga susah ya. Nah seperti ini contohnya mereka ketika mau atau ketika mereka sedang momong telur ya, si jantannya si kepalanya itu, si mulutnya akan seperti sedang pairing ya, tergantung jumlah anak yang atau telur yang sedang mereka rami itu ya. Kalau semakin banyak semakin besar pairingnya itu ya. Dan mereka ketika si jantannya ketika dikasih makan dia nggak akan mau makan ya. Nah ini ya, ini hanya contoh saja, sebenarnya bukan ini videonya ya, ini yang baru lagi ini ya. Nah ketika sudah 1 mingguan ya, bahkan lebih, mereka akan mengeluarkan si anak-anaknya yang sudah pecah telur ya dari mulutnya, dan inilah akan terlihat seperti
burayak, ikan-ikan kecil yang ukurannya sangat kecil sekali ya. Hampir tidak terlihat ukurannya sebesar. Ini usia sekitar seminggu teman-teman ya. Mereka sudah mau berkeliaran ya. Dan mereka masih nempel-nempel di orang tuanya ya. Nah, kalau usia 3 hari sampai seminggu, 3 minggu, itu dikasih pakan apa? Itu nggak perlu dikasih pakan apa-apa teman-teman ya, karena mereka itu si baby limbata yang kecil-kecil, usia sekitar dari bayi ya sampai 3 mingguan itu masih memakan lendir dari tubuh orang tuanya ya. Jangan orang tua deh bahasanya, indukannya ya, memakan lendir dari indukannya. Jadi nggak perlu kita kasih makan karena susah sekali mencari makannya. Yang kita fokuskan adalah ngasih makan kedua orang tuanya saja, kasih makan indukannya saja ya, karena ya dari sisa remahan makanan indukannya juga akan dimakan sama limbata yang kecil-kecil ini ya, nggak usah khawatir. Terus kalau udah usia 3 minggu ke sana, teman-teman juga boleh dipisah dengan dikasih makan, kalau ada bisa kutir ya, kutu air. Kalau nggak ada kutir bisa juga dengan cacing sutra ya. Cari saja di tempat teman-teman yang jualan cacing sutra. Kalau saya ngasih makan cacing sutranya nggak sedikit-sedikit, langsung aja brek, karena cacing sutra itu lebih mudah bertahan hidup di akuarium ya malah ya. Kalau kita pisah khusus cacing sutra malah mereka mati. Yuk kita kasih aja ke akuarium, biasanya mereka lebih tahan lama ya. Jadi nggak usah khawatir kebanyakan, karena sedikit demi sedikit cacing sutra juga akan dimakan oleh baby chana limbata ya. Kalau kenyang ya mereka akan berhenti, kalau lapar lagi mereka makan lagi, dan cacing sutranya akan lebih awet ya, tidak mubazir ya. Selain cacing sutra juga saya kasih makan jangkrik. Kok bisa baby chana limbata yang kecil-kecil dikasih makan jangkrik ya? Jangkriknya saya ambil isi perutnya saja teman-teman ya, dengan dibelah kemudian ambil yang putihnya, isi perutnya kita kasih makan ke chana limbata ya, babynya. Dan itu baby chana limbata sangat suka sekali makan isian perut dari jangkrik ya. Tentu sangat bergizi ya buat mereka isian jangkrik gitu. Hanya saja memang sedikit cepat kotor ke akuariumnya ya, dengan dikasih makan jangkrik gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau udah usia sekitar 2 bulan, 3 bulan ya, teman-teman bisa ngasih mereka makan pelet ya, dibiasakan pelet walaupun awalnya susah ya. Tapi caranya kalau peletnya ukuran yang gede-gede gitu ya, itu bisa direndos, dibubukin terlebih dahulu, dihalusin ya teman-teman, lalu kita kasih makan ke mereka ya. Dan ini usia sekitar 2 bulan ya. Kalau ada yang bertanya, kan susah Mang nyari sepasang chana limbata di alam, karena di daerah saya nggak ada habitat chana limbata, nggak ada sungai kecil, nggak ada sungai, nggak ada sawah. Intinya saya susah mencari chana limbatanya, mancing chana limbatanya. Jawaban saya, teman-teman gak harus mencari, mancing sendiri. Tapi teman-teman juga bisa beli chana limbata ke orang-orang yang sering mancing chana limbata. Bahkan sekarang chana limbata banyak dijual di marketplace, di toko online ya. Jadi teman-teman bisa beli sepasang chana limbata dari toko-toko tersebut, online maupun offline ya. Dan pastikan teman-teman membeli chana limbata atau sepasang chana limbata yang sudah terbukti pernah momong telur, pernah proven, pernah bertelur atau pernah beranak ya, seperti itu teman-teman ya. Karena kalau sepasang hanya sebatas
jantan dan betina saja, beda jenis kelamin, itu sama aja kita prosesnya mulai dari nol. Kita harus menta'arufkan mereka ya. Nah itu dia proses yang sedikit sulit teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cara nol lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Kita next update perkembangannya si baby channel Limbata ini, mudah-mudahan mereka bagus ya hasil akhirnya ya. Oke, silakan bisa ditiru teman-teman ya cara breeding channel Limbata ya, dengan teman-teman mencari pasangan yang memang mereka sudah berjodoh di alam ya, atau teman-teman juga bisa beli ya ke para pemancing ya. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti ya video-videonya. Saya belum spill semua channel Limbata saya karena memang settingannya belum rapih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.